Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nazibah, DIM 17510146 dari A2 2017. Di sini saya akan mempresentasikan laporan penelitian tindakan kelas. Judul dari laporan penelitian tindakan kelas yaitu Peningkatan Kemampuan Pemahaman Konsep Matematis Siswa Kelas 7H SMP Negeri 1 Cililin pada materi bentuk aljabar dengan menggunakan pendekatan kontekstual teaching and learning. Bab 1. Pendahuluan. A. Latar belakang. Matematika merupakan salah satu ilmu pengetahuan yang harus dikuasai oleh seluruh manusia, terutama oleh peserta didik di sekolah. Matematika adalah ilmu pengetahuan yang mendasari ilmu-ilmu yang lain. Tanpa kita sadari, banyak penerapan matematika dalam kehidupan sehari-hari yang dapat kita temukan. Misalnya, dalam perhitungan besar dan kecilnya keuntungan dalam berdagang, transaksi jual-beli di pasar yang sering dilakukan oleh setiap orang yang mana hal tersebut tak luput dari ilmu berhitung matematika. Oleh karena itu, mata pelajaran matematika menjadi sangat penting untuk diajarkan di kehidupan sekolah. Salah satu kompetensi yang harus dikuasai siswa saat belajar matematika di sekolah menengah pertama dan tercantum dalam kurikulum 2004, mata pelajaran matematika SMP atau Madrasah Sanawiyah adalah mampu menyelesaikan operasi bentuk aljabar. Di saat belajar aljabar, penugasan kompetensi itu sangat penting karena akan menjadi prasyarat utama saat siswa belajar aljabar pada tahap-tahap berikutnya. Misalnya, saat belajar persamaan, pertidaksamaan, sistem persamaan, fungsi, persamaan garis, dan lainnya. Kemampuan mengoperasikan bentuk aljabar yang baik tidak dapat dipisahkan dari pemahaman yang baik tentang konsep-konsep yang terkait. Misalnya, pemahaman tentang lambang aljabar berupa suku, faktor, variabel, konstanta, koefisien, dan lainnya. Dengan pemahaman yang baik terhadap konsep-konsep itu, diharapkan kompetensi menyelesaikan operasi bentuk aljabar akan dikuasai dengan baik. Untuk itu, pembelajaran perlu dikelola dengan memperhatikan asas-asas didaktik metodik agar berlangsung efektif. Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti kepada salah satu guru matematika SMP Negeri 1 Cililin pada hari Selasa 15 September 2020, diperoleh informasi bahwa pembelajaran di kelas pada mata pelajaran matematika, khususnya pada materi bentuk aljabar, siswa mengalami kesulitan pada materi bentuk aljabar, yaitu terkadang siswa masih sulit untuk membedakan mana koefisien, mana variabel, mana konstanta, mana suku, dan mana suku sejenis. Kemudian, dalam perkalian aljabar, peserta didik merasa kebingungan untuk mengalihkan yang mana dulu dan kemana begitu pula dalam pembagian aljabar. Hal tersebut disebabkan kurangnya pemahaman konsep tentang operasi hitung aljabar, sehingga siswa kebingungan dan dalam mengoperasikan operasi bentuk aljabar. Diperoleh data yang menyatakan bahwa nilai rata-rata pada pembahasan operasi bentuk aljabar 55, sedangkan KKM yang ditentukan sekolah untuk mata pelajaran matematika kelas 7 yaitu 70. Dengan kenyataan seperti itu, maka sekolah perlu mengusahakan agar pembelajaran yang bertujuan mengantarkan siswa menguasai kompetensi menyelesaikan operasi bentuk aljabar dikelola dengan sebaik-baiknya. Pengelolaan pembelajaran akan berlangsung dengan baik bila didukung oleh banyak hal. Di antaranya adalah pembelajaran dikelola secara kontekstual. Dengan belajar secara kontekstual diharapkan apa yang dimiliki siswa sebagai hasil belajar menjadi lebih awet tertanam dalam diri siswa karena siswa dihadapkan pada permasalahan yang tidak jauh dari kehidupannya dan didorong untuk aktif dalam membangun pemahaman dan keterampilan yang akan menjadi miliknya. Kecuali itu juga harus didukung oleh pemahaman yang benar dan memadai dari guru tentang konsep-konsep yang terkait dengan operasi bentuk aljabar dan cara pembelajarannya. Sehingga guru perlu mempunyai wawasan yang baik tentang hal itu. Berdasarkan penjelasan di atas, maka perlu ditemukan solusi yang tepat, sehingga oleh peneliti dipandang perlu melakukan suatu penelitian tindakan kelas. Tujuannya yaitu untuk menerapkan pendekatan kontekstual teaching and learning dalam pembelajaran yang bermanfaat bagi guru sebagai pengalaman mengajar guna meningkatkan pemahaman siswa tentang konsep bentuk aljabar.
Contextual Teaching and Learning menurut Sanjaya 2008 dalam Masni 2016 adalah suatu pendekatan pembelajaran yang menekankan kepada proses keterlibatan siswa secara penuh untuk dapat menemukan materi yang dipelajari dan menghubungkannya dengan situasi kehidupan nyata, sehingga mendorong siswa untuk dapat menerapkannya dalam kehidupan mereka. Untuk memecahkan permasalahan di atas, maka pendekatan Contextual Teaching and Learning sebagai salah satu alternatif pemecahan masalah untuk meningkatkan pemahaman konsep matematis siswa dan akan dilakukan melalui model PTK dengan judul Peningkatan Kemampuan Pemahaman Konsep Matematis Siswa Kelas 7 SMP Negeri 1 Cililin pada materi bentuk aljabar dengan menggunakan pendekatan Contextual Teaching and Learning. B. Rumusan masalah. Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah apakah melalui pendekatan Contextual Teaching and Learning pemahaman konsep matematis pada materi bentuk aljabar siswa kelas 7 SMP Negeri 1 Cililin dapat ditingkatkan? C. Tujuan penelitian. Sejalan dengan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah untuk menelaah peningkatan kemampuan pemahaman konsep matematis pada materi bentuk aljabar pada siswa kelas 7 SMP Negeri 1 Cililin melalui pendekatan Contextual Teaching and Learning. D. Manfaat penelitian. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat 1. Bagi siswa, yaitu dapat meningkatkan pemahaman konsep dalam belajar matematika khususnya pada materi bentuk aljabar. 2. Bagi guru, yaitu melalui penelitian ini guru dapat mengetahui pendekatan pembelajaran yang dapat memperbaiki dan meningkatkan pembelajaran di kelas, sehingga permasalahan yang dihadapi oleh peserta didik maupun guru dapat dikurangi. 3. Bagi sekolah, yaitu melalui pendekatan ini prestasi belajar matematika dapat ditingkatkan. Selain itu, hasil penelitian ini akan memberikan sumbangan yang baik pada sekolah dalam rangka perbaikan pembelajaran matematika. 4. Bagi peneliti, yaitu melalui penelitian tindakan kelas ini dapat diketahui secara langsung permasalahan pembelajaran matematika yang ada di kelas, khususnya dalam hal meningkatkan pemahaman konsep matematis siswa. Selain itu, penelitian tindakan kelas ini juga dapat menambah pengetahuan dan pengalaman. E. Hipotesis tindakan. Adapun hipotesis dari penelitian ini adalah kemampuan pemahaman konsep matematis pada materi bentuk aljabar siswa kelas 7 SMP Negeri 1 Cililin dapat ditingkatkan melalui pendekatan Contextual Teaching and Learning. F. Ruang lingkup. Adapun ruang lingkup penelitian ini lebih fokus untuk menelaah apakah ada peningkatan terhadap pemahaman konsep matematis siswa kelas 7 SMP Negeri 1 Cililin, Kabupaten Bandung Barat pada materi bentuk aljabar melalui pendekatan Contextual Teaching and Learning. G. Definisi operasional. 1. Pemahaman konsep matematis. Indikator-indikator pemahaman konsep matematis sebagai berikut. A. Menyatakan ulang sebuah konsep. B. Mengklasifikasi objek-objek menurut sifat-sifat tertentu. C. Memberikan contoh dan non-contoh dari konsep. D. Menyajikan konsep dalam berbagai bentuk representatif matematis. E. Syarat perlu atau syarat cukup suatu konsep. F. Menggunakan, memanfaatkan, dan memilih prosedur atau operasi tertentu. G. Mengaplikasikan konsep atau algoritma pemecahan masalah. 2. Bentuk aljabar. Indikator-indikator bentuk aljabar sebagai berikut. A. Menjelaskan koefisien, variabel, konstanta, dan suku pada bentuk aljabar. B. Menjelaskan dan melakukan operasi pada bentuk aljabar. 3. Pendekatan Contextual Teaching and Learning. Indikator-indikator pendekatan Contextual Teaching and Learning sebagai berikut. A. Konstruktivisme. B. Menemukan. C. Bertanya. D. Masyarakat belajar. E. Pemodelan. F. Refleksi. G. Penilaian sebenarnya. Bab 2. Kajian pustaka. A. Kajian pustaka. 1. Pemahaman konsep matematis. Menurut Dinis pada Kristianto 2007 dalam Anggraeni 2016, pada dasarnya matematika dapat dianggap sebagai studi tentang struktur-struktur,
memisahkan hubungan-hubungan di antara struktur-struktur dan mengkategorikan hubungan-hubungan di antara struktur-struktur tersebut. Diniz mengemukakan bahwa tiap-tiap konsep dalam matematika dapat dimengerti jika diawali oleh siswa dengan melalui sesuatu yang konkret. Untuk membangun konsep tersebut, siswa melakukan dengan cara pengamatan atau membayangkan sesuatu yang konkret terlebih dahulu. Siswa tersebut dikatakan dapat membangun konsep jika dia dapat membedakan mana yang termasuk contoh dan bukan contoh dari suatu ide abstrak. Dalam proses mengajar, hal terpenting adalah pencapaian pada tujuan, yaitu agar siswa mampu memahami sesuatu berdasarkan pengalaman belajarnya. Kemampuan pemahaman ini merupakan hal yang sangat fundamental karena dengan pemahaman akan dapat mencapai pengetahuan prosedur. Menurut Purwanto, pemahaman adalah tingkat kemampuan yang mengharapkan siswa mampu memahami arti atau konsep, situasi serta fakta yang diketahuinya. Menurut Ernawati, mengemukakan bahwa yang dimaksud dengan pemahaman adalah kemampuan menangkap pengertian-pengertian seperti mampu mengungkapkan suatu materi yang disajikan dalam bentuk lain yang dapat dipahami, mampu memberikan interpretasi, dan mampu mengklasifikasikannya. Pengertian konsep menurut Rus Effendi adalah suatu ide abstrak yang memungkinkan kita untuk mengklasifikasikan atau mengelompokkan objek atau kejadian itu merupakan contoh dan bukan contoh dari ide tersebut. Menurut Sanjaya 2009, pemahaman konsep adalah kemampuan siswa yang berupa penguasaan sejumlah materi pelajaran, di mana siswa tidak sekedar mengetahui atau mengingat sejumlah konsep yang dipelajari, tetapi mampu mengungkapkan kembali dalam bentuk lain yang mudah dimengerti, memberikan interpretasi data, dan mampu mengaplikasikan konsep yang sesuai dengan struktur kognitif yang dimilikinya. Menurut Dufin dan Simpson, pemahaman konsep sebagai kemampuan siswa untuk 1. Menjelaskan. Dapat diartikan siswa mampu untuk mengungkapkan kembali apa yang telah dikomunikasikannya. Contoh, pada saat siswa belajar geometri, pokok bahasan bangun ruang sisi lengkung, maka siswa mampu menyatakan ulang definisi dari tabung, unsur-unsur tabung, definisi kerucut, dan unsur-unsur kerucut. Definisi bola, jika siswa diberi pertanyaan, sebutan ciri khas dari BRLS, maka siswa dapat menjawab pertanyaan tersebut dengan benar. 2. Menggunakan konsep. Pada berbagai situasi yang berbeda, contohnya dalam kehidupan sehari-hari, jika seorang siswa berniat untuk memberi temannya hadiah ulang tahun berupa celengan kaleng yang telah dilapisi suatu bahan kain, kalengnya telah tersedia di rumah, tetapi bahan kainnya harus dibeli. Siswa tersebut harus memikirkan berapa meter bahan kain yang harus dibelinya, berapa uang yang harus dimiliki untuk membeli bahan kainnya. Untuk memikirkan berapa bahan kain yang harus dibelinya, berarti siswa tersebut telah mengetahui konsep luas permukaan kaleng yang akan dilapisinya dengan konsep aritmatika sosial. Dan 3. Mengembangkan beberapa akibat dari adanya suatu konsep. Dapat diartikan bahwa siswa paham terhadap suatu konsep, akibatnya siswa mempunyai kemampuan untuk menyelesaikan setiap masalah dengan benar. Indikator kemampuan pemahaman konsep matematis berdasarkan Wardani dalam Fadila. Dalam penelitian ini, kemampuan pemahaman konsep matematis akan diukur dengan menggunakan indikator diantaranya yaitu A. Menyatakan ulang konsep, B. Mengklasifikasikan objek-objek menurut sifat-sifat tertentu sesuai dengan konsepnya, C. Memberi contoh dan bukan contoh dari suatu konsep, D. Menyajikan konsep dalam berbagai bentuk representasi matematis, E. Mengembangkan syarat perlu atau syarat cukup suatu konsep, F. Menggunakan, memanfaatkan, dan memilih prosedur atau operasi tertentu, D. Mengaplikasikan konsep. Dari indikator di atas, peneliti mengambil indikator yaitu menyatakan ulang sebuah konsep dan mengklasifikasikan objek sesuai dengan konsepnya. Dari uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa pemahaman konsep matematis adalah kemampuan yang dimiliki seseorang dalam mengemukakan kembali ilmu yang telah diperolehnya baik dalam bentuk tulisan maupun lisan kepada orang lain sehingga orang lain tersebut dapat benar-benar paham dengan apa yang 2. Bentuk aljabar. Bentuk aljabar dan unsur-unsurnya. Perhatikan ilustrasi berikut. Banyak boneka Rika 5 lebihnya dari boneka Desi. Jika banyak boneka Desi dinyatakan dengan X, maka banyak boneka Rika dinyatakan dengan X plus 5.
Jika boneka diisi sebanyak 4 buah, maka boneka Rika sebanyak 9 buah. Bentuk seperti X tambah 5 disebut bentuk aljabar. Bentuk aljabar adalah suatu bentuk matematika yang dalam penyajiannya memuat huruf-huruf untuk mewakili bilangan yang belum diketahui. Bentuk aljabar dapat dimanfaatkan untuk menyelesaikan masalah dalam kehidupan sehari-hari. Hal-hal yang tidak diketahui seperti banyaknya bahan bakar minyak yang dibutuhkan sebuah bis dalam tiap minggu, jarak yang ditempuh dalam waktu tertentu, atau banyaknya makanan ternak yang dibutuhkan dalam 3 hari, dapat dicari menggunakan aljabar. Contoh bentuk aljabar yang lain seperti 2x min 3p, 4y tambah 5, 2x kuadrat min 3x, plus 7, x plus 1, x min 5, dan min x dikurangi 1, 2x ditambah 3. Huruf-huruf x, p, dan y pada bentuk aljabar tersebut disebut variabel. Selanjutnya, pada suatu bentuk aljabar terdapat unsur-unsur aljabar meliputi variabel, konstanta, faktor, suku sejenis, dan suku tak sejenis. Agar kalian lebih jelas mengenai unsur-unsurnya, unsur-unsur pada bentuk aljabar, pelajarilah uraian berikut. A. Variabel, konstanta, dan faktor. Perhatikan bentuk aljabar 5x ditambah 3y ditambah 8x min 6y ditambah 9. Pada bentuk aljabar tersebut, huruf x dan y disebut variabel. Variabel adalah lambang pengganti suatu bilangan yang belum diketahui nilainya dengan jelas. Variabel disebut juga peubah. Variabel biasanya dilambangkan dengan huruf kecil a, b, c, sampai z. Adapun bilangan 9 pada bentuk aljabar di atas disebut konstanta. Konstanta adalah suku dari suatu bentuk aljabar yang berupa bilangan dan tidak memuat variabel. Jika suatu bilangan A dapat diubah menjadi A sama dengan P, tanda tanya Q, dengan A, P, Q, bilangan bulat, maka P dan Q disebut faktor-faktor dari A. Pada bentuk aljabar di atas, 5x dapat diuraikan menjadi 5x sama dengan 5. X atau 5x sama dengan 1. 5x jadi faktor dari 5x adalah 1, 5x, dan 5x. Adapun yang dimaksud dengan koefisien. Koefisien adalah faktor konstanta dari suatu suku pada bentuk aljabar. Perhatikan koefisien masing-masing suku pada bentuk aljabar. 5x tambah 3y tambah 8x dikurangi 6y ditambah 9. Koefisien pada suku 5x adalah 5, pada suku 3y adalah 3, pada 8x adalah 8, dan pada suku min 6y adalah min 6. B. Suku sejenis dan suku tak sejenis. 1. Suku adalah variabel beserta koefisiennya atau konstanta pada bentuk aljabar yang dipisahkan oleh operasi jumlah atau selisih. Suku-suku sejenis adalah suku yang memiliki variabel dan pangkat dari masing-masing variabel yang sama. Contoh, 5x dan min 2x, 3a pangkat 2 dan a pangkat 2, y dan 4y. Suku tak sejenis adalah suku yang memiliki variabel dan pangkat dari masing-masing variabel yang tidak sama. Contoh, 2x dan min 3x kuadrat, min y dan min x pangkat 3, 5x dan min 2y. Suku 1 adalah bentuk aljabar yang tidak dihubungkan oleh operasi jumlah atau selisih. Contoh, 3x, 2a kuadrat, min 4xy. Suku 2 adalah bentuk aljabar yang dihubungkan oleh suatu operasi jumlah atau selisih. Contoh, 2x plus 3, a min 2 dikurangi 4, 3x kuadrat dikurangi 4x. Suku 3 adalah bentuk aljabar yang dihubungkan oleh dua operasi jumlah atau selisih. Contoh, 2x kuadrat dikurangi x ditambah 1, 3x ditambah y dikurangi xy. Bentuk aljabar yang mempunyai lebih dari dua suku disebut suku banyak. Ada catatan yang perlu kalian perhatikan. Bentuk aljabar suku 2 disebut juga binom, bentuk aljabar suku 3 disebut trinom, sedangkan bentuk aljabar suku banyak disebut polinom. Di kelas 9 nanti, kalian akan mempelajari pemfaktoran pada bentuk 3. Pendekatan kontekstual teaching and learning. Menurut Sanjaya 2008 dalam Masni 2016, kontekstual teaching and learning adalah
Suatu pendekatan pembelajaran yang menekankan kepada proses keterlibatan siswa secara penuh untuk dapat menemukan materi yang dipelajari dan menghubungkannya dengan situasi kehidupan nyata sehingga mendorong siswa untuk dapat menerapkannya dalam kehidupan mereka. Sementara itu, Dirjen Dikdasmen pada Komalasari 2011 dalam Masni 2016 menyebutkan 7 komponen utama pembelajaran kontekstual, yaitu yang pertama, A. Konstruktivisme. Pengetahuan dibangun oleh manusia sedikit demi sedikit, yang hasilnya diperluas melalui konteks yang terbatas. Pengetahuan bukanlah seperangkat fakta-fakta, konsep, atau kaidah yang siap untuk diambil dan diingat. Manusia harus mengkonstruksi pengetahuan itu dan memberi makna melalui pengalaman nyata. B. Menemukan. Pengetahuan dan keterampilan yang diperoleh siswa diharapkan bukan hasil mengingat seperangkat fakta-fakta, melainkan hasil dari menemukan sendiri melalui siklus, observasi, bertanya, mengajukan dugaan, pengumpulan data, dan penyimpulan. C. Bertanya. Pengetahuan yang dimiliki seseorang selalu bermula dari bertanya. Bagi guru, bertanya dipandang sebagai kegiatan untuk mendorong, membimbing, dan menilai kemampuan berpikir siswa. Bagi siswa, ternyata merupakan bagian penting dalam melakukan inquiry, yaitu menggali informasi, menginformasikan apa yang sudah diketahui, dan mengarahkan perhatian pada aspek yang belum diketahuinya. D. Masyarakat belajar. Hasil belajar diperoleh dari kerjasama dengan orang lain. Guru disarankan selalu melaksanakan pembelajaran dalam kelompok-kelompok belajar. E. Pemodelan. Dalam pembelajaran, keterampilan atau pengetahuan tertentu ada model yang bisa ditiru. Guru dapat menjadi model, misalnya memberi contoh cara mengerjakan sesuatu. Tetapi guru bukan satu-satunya model, artinya model dapat dirancang melibatkan siswa. F. Refleksi. Cara berpikir tentang apa yang baru dipelajari atau berpikir ke belakang tentang apa-apa yang sudah dilakukan di masa lalu. Siswa mengedepankan apa yang baru dipelajari sebagai struktur pengetahuan yang baru, yang merupakan pengayaan atau revisi dari pengetahuan sebelumnya. Refleksi merupakan respon terhadap kejadian, aktivitas, atau pengetahuan yang baru diterima. G. Penilaian yang sebenarnya. Kemajuan belajar dinilai dari proses, bukan semata hasil, dan dengan berbagai cara. Penilaian dapat berupa penilaian tertulis dan penilaian berdasarkan perbuatan, penugasan, atau portofolio. Kelebihan dan kekurangan pendekatan kontekstual teaching and learning. A. Kelebihan pendekatan kontekstual teaching and learning. Pembelajaran menjadi lebih bermakna dan real, artinya siswa dituntut untuk dapat menangkap hubungan antara pengalaman belajar di sekolah dengan kehidupan nyata. Dengan menghubungkan materi yang telah dipelajari di sekolah dengan kehidupan sehari-hari siswa, tentu akan lebih berarti bagi siswa. Materi yang telah dihubungkan langsung dengan dunia nyata tersebut akan tertanam erat dalam memori siswa, sehingga siswa tidak akan mudah untuk melupakannya. B. Kelemahan pendekatan kontekstual teaching and learning. Dalam pelaksanaannya, pembelajaran dengan menggunakan penerapan pembelajaran kontekstual membutuhkan lebih banyak waktu dibandingkan dengan pembelajaran pada umumnya. Menurut Houston 2016, hal ini dikarenakan siswa dikelompokkan dalam beberapa kelompok untuk saling bekerja sama. Tentu akan membutuhkan waktu untuk siswa dapat beradaptasi dengan kelompoknya masing-masing. Selain itu, siswa dituntut untuk mampu menghubungkan antara materi yang dipelajari dengan dunia nyata siswa, sehingga siswa harus menemukan sendiri pengetahuan dan keterampilan yang baru bagi mereka. Karena secara teoritis, pendekatan dengan prinsip pembelajaran konstruktivis dapat meningkatkan aspek pengetahuan maupun sikap siswa menurut Sohender 2016 dalam Mujahidah dan kawan-kawan 2018. Solusi untuk mengantisipasi kelemahan dari pendekatan kontekstual teaching and learning adalah dengan cara mengkelompokkan siswa secara heterogen. Dengan begitu akan ada beberapa siswa yang memiliki kemampuan di atas anggota-anggota kelompoknya yang akan membimbing kelompok tersebut untuk dapat menemukan pengetahuan dan keterampilan yang baru bagi mereka. Selain itu juga dapat mengantisipasi waktu yang semula memerlukan waktu yang lama menjadi lebih cepat dibandingkan waktu yang diperlukan sebelumnya. Dengan berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa
Pendekatan kontekstual teaching and learning merupakan strategi dalam pembelajaran yang menekankan pada pemahaman mandiri siswa sehingga dapat meningkatkan pemahaman konsep matematis. B. Penelitian yang relevan. Penelitian yang dilakukan oleh Rizky 2017 di SMP Negeri 27 Bandung menyimpulkan bahwa dalam suasana pembelajaran menggunakan pendekatan kontekstual dengan gaya belajar FAK, siswa merasa senang dan tertarik serta memperoleh pengalaman baru. Hal ini dikarenakan dalam pembelajaran menggunakan pendekatan kontekstual dengan gaya belajar FAK, siswa belajar dengan sistem kelompok di mana permasalahan-permasalahan yang dihadapi adalah permasalahan-permasalahan yang nyata. Dengan belajar secara kelompok, siswa merasa lebih mudah dalam memahami materi yang diberikan karena siswa dapat berbagi dan berdiskusi mengenai permasalahan yang diberikan melalui lembar kerja kelompok dengan teman satu kelompok. Selanjutnya, penelitian yang dilakukan oleh Kurnia 2020 di SMP Negeri 18 Tangerang Selatan menyimpulkan bahwa pendekatan pembelajaran kontekstual teaching and learning berbentuk alat peraga manipulatif dapat meningkatkan kemampuan pemahaman konsep matematis siswa pada materi bentuk aljabar di SMP Negeri 18 Tangerang Selatan. C. Kerangka berpikir. Berdasarkan informasi dan penelitian relevan yang diperoleh, diketahui bahwa pembelajaran matematika dengan pendekatan kontekstual teaching and learning dilakukan dengan menerapkan 7 komponen utama yaitu konstruktivisme, menemukan, bertanya, masyarakat belajar, pemodelan, refleksi, dan penilaian yang sebenarnya. Pembelajaran dengan pendekatan kontekstual teaching and learning dapat meningkatkan pemahaman konsep matematis. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa penerapan pendekatan kontekstual teaching and learning dapat meningkatkan kemampuan pemahaman konsep matematis siswa pada materi bentuk aljabar kelas 7 SMP Negeri 1 Cililin. Bab 3. Metodologi penelitian. A. Jenis penelitian. Penelitian ini adalah penelitian tindakan kelas, PTK atau Classroom Action Research, yaitu penelitian yang dimaksudkan untuk memberikan informasi bagaimana tindakan yang tepat untuk meningkatkan kemampuan guru dan keaktifan siswa. Oleh karena itu, penelitian ini difokuskan pada tindakan-tindakan sebagai usaha yang tepat untuk meningkatkan kemampuan guru dalam mengajar dan peningkatan penguasaan konsep siswa khususnya dalam pelajaran matematika. B. Setting penelitian. Penelitian ini dilaksanakan mulai tanggal 1 September 2020 sampai 30 November 2020 pada semester ganjil tahun akademik 2020-2021 di SMP Negeri 1 Cililin, Kabupaten Bandung Barat, dengan subjek penelitian adalah siswa-siswa kelas 7 dengan jumlah 34 siswa, terdiri dari 18 orang laki-laki dan 16 orang perempuan. C. Faktor yang diselidiki. Faktor-faktor yang diselidiki dalam penelitian ini adalah sebagai berikut. A. Faktor siswa, yaitu dengan melihat apakah dengan pendekatan kontekstual teaching and learning dapat meningkatkan kemampuan pemahaman konsep matematis. B. Faktor guru, yaitu dengan melihat persiapan dan pelaksanaan pembelajaran dengan pendekatan kontekstual teaching and learning yang dilakukan guru dalam kelas. D. Prosedur penelitian. Penelitian tindakan kelas ini direncanakan terdiri dari 2 siklus yang berdasarkan pada silabus pengajaran guru matematika kelas 7. Setiap siklus dilaksanakan sesuai dengan perubahan yang ingin dicapai. Setiap siklus dalam penelitian ini meliputi prosedur berikut. 1. Perencanaan, 2. Pelaksanaan tindakan, 3. Observasi dan evaluasi, 4. Refleksi. Secara rinci, prosedur penelitian tindakan kelas ini dijabarkan sebagai berikut. 1. Perencanaan. Kegiatan yang dilakukan dalam tahap ini meliputi A. Membuat skenario pembelajaran, B. Membuat lembar observasi, C. Membuat alat bantu pembelajaran yang diperlukan dalam rangka membantu siswa memahami konsep-konsep matematika dengan baik, D. Mendesain alat evaluasi untuk melihat apakah materi matematika telah dikuasai siswa, E. Membuat jurnal untuk mengetahui refleksi diri. 2. Pelaksanaan tindakan. Kegiatan yang dilakukan pada tahap ini adalah melaksanakan skenario pembelajaran, yaitu 2 kali pertemuan untuk setiap siklus. Adapun langkah-langkah pelaksanaan tindakan sebagai acuan penyusunan skenario pembelajaran adalah sebagai berikut. A. Kegiatan pendahuluan. 1. Guru memulai proses pembelajaran dengan mengucapkan salam.
2. Guru menyampaikan tujuan dan materi pembelajaran. 3. Guru memotivasi siswa. 4. Guru memberikan apersepsi. B. Kegiatan inti. Guru mengarahkan siswa untuk sedemikian rupa dapat mengembangkan pemikirannya untuk melakukan kegiatan belajar yang bermakna, berkesan baik dengan cara meminta siswa untuk bekerja sendiri dan mencari serta menemukan sendiri jawabannya. Kemudian memfasilitasi siswa untuk mengkonstruksi sendiri pengetahuannya dan keterampilannya yang baru saja ditemuinya. 2. Guru membimbing siswa untuk menemukan suatu fakta dari permasalahan yang disajikan guru atau dari materi yang diberikan guru. 3. Guru memancing siswa untuk memberikan pertanyaan-pertanyaan dengan tujuan untuk mengembangkan rasa ingin tahu siswa. 4. Guru membentuk kelas menjadi beberapa kelompok untuk melakukan diskusi dan tanya jawab. 5. Guru mendemonstrasikan ilustrasi atau gambaran materi dengan model atau media yang sebenarnya. 6. Guru bersama siswa melakukan refleksi atas kegiatan yang telah dilakukannya. 7. Guru melakukan evaluasi, yaitu menilai kemampuan siswa yang sebenarnya. C. Kegiatan penutup. A. Guru memandu siswa membuat kesimpulan tentang materi yang telah dipelajari dengan cara mengajukan pertanyaan-pertanyaan penuntun kepada siswa. Guru memberikan motivasi belajar dengan memberi tugas rumah. B. Guru memberikan motivasi belajar dengan memberi tugas rumah. C. Guru mengkondisikan siswa untuk pertemuan selanjutnya dan menutup proses pembelajaran dengan salam. 3. Observasi dan evaluasi. Kegiatan pada tahap ini adalah melakukan pengamatan pada saat pelaksanaan tindakan, yaitu melihat apakah pelaksanaan tindakan sudah sesuai skenario pembelajaran yang telah dibuat. Setelah itu dilakukan evaluasi yaitu untuk melihat keberhasilan pelaksanaan tindakan. 4. Refleksi. Pada tahap ini, hasil yang diperoleh setelah pelaksanaan tindakan, observasi, dan evaluasi didiskusikan, dianalisis, dan dilihat kelemahan-kelemahan yang ada pada siklus sebelumnya dan akan memperbaiki pada siklus berikutnya. E. Data dan teknik pengambilan data. A. Sumber data yaitu personil penelitian yang terdiri dari siswa dan guru. B. Jenis data yaitu data kuantitatif dan kualitatif yang diperoleh melalui lembar observasi, tes hasil belajar, dan jurnal. C. Cara pengumpulan data. 1. Data tentang kondisi pelaksanaan pembelajaran pada materi bentuk aljabar dengan pendekatan kontekstual teaching and learning diambil dengan menggunakan lembar observasi meliputi observasi terhadap guru dan siswa. 2. Data tentang prestasi belajar diambil dengan menggunakan tes meliputi tes awal, tes siklus 1, dan tes siklus 2. 3. Data tentang refleksi diri diambil dengan menggunakan jurnal. F. Indikator kinerja. Keberhasilan penelitian ini dapat dilihat dari dua segi, yaitu dari segi proses dan hasil atau nilai yang diperoleh siswa. Pertama, dari segi proses dikategorikan berhasil apabila minimal 85% proses pelaksanaan tindakan telah sesuai dengan skenario pembelajaran. Kedua, dari segi hasilnya tindakan dikategorikan berhasil apabila minimal 85% siswa telah memperoleh nilai minimal 60 secara per orang. Untuk daftar pustaka bisa dilihat. Ada 9 jurnal yang digunakan dalam membuat proposal penelitian tindakan kelas. Cukup sekian presentasi dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.